Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 6 September 2020 adalah hari Minggu biasa ke-23 dan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 9. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih sebagai pemersatu jemaat. Tugas penting yang diemban gereja adalah mempersatukan semua jemaat dalam satu kawanan, sebagaimana tugas yang telah dimulai oleh Yesus. Yesus bersabda, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau. Atau sabda Yesus, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita sebagai umat datang dari pelbagai latar belakang dan menyatu dalam persekutuan umat. Kita semua hadir dalam perbedaan cara berpikir, merasa, dan bertindak. Kita tampil dengan sifat, karakter, perangai, tabiat, dan kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Kita bahkan memiliki keinginan, harapan, dan orientasi, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda-beda. Itu tentu saja bisa dipahami jika kita menyadari bahwa di tengah keluarga pun selalu ada perbedaan pendapat antara suami istri, orang tua dan anak, serta antara anak-anak kakak beradik. Kita sebagai keluarga maupun gereja dipanggil untuk selalu menciptakan persekutuan jemaat, bahkan di tengah keterbatasan, kekurangan, bahkan pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Saudara-saudariku terkasih, kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang terjadi baik di tengah keluarga maupun di tengah jemaat menciptakan ketidaksempurnaan, ketidaktenangan, ketidakteraturan, bahkan konflik dan perpecahan. Hal itu tidak hanya mengganggu keharmonisan hubungan antar jemaat atau antar anggota keluarga, melainkan juga mengganggu hubungan keselamatan antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, Yesus memberikan petunjuk kepada para murid tentang cara menangani orang-orang yang berbuat dosa di tengah jemaat. Tidak disebutkan jenis dosa yang dilakukan, namun segala sesuatu yang bertentangan dengan persatuan jemaat dan persekutuan jemaat dengan Allah tentu masuk dalam kategori itu. Untuk menangani mereka yang berbuat dosa, Yesus menunjukkan 3 tahap pendampingan. Pendampingan tahap yang pertama adalah menegur di bawah 4 mata. Ini mengandaikan hanya kehadiran 2 orang saja, yakni si pendosa dan seorang pendamping dari jemaat. Ini adalah teguran yang lebih bersifat personal, pribadi, rahasia, tidak melibatkan orang lain selain seorang pendamping, dengan warna kasih persaudaraan. Sebagai manusia, si pendosa harus dihargai, dicintai, diarahkan dengan penuh kelembutan dan kasih. Atas cara demikian, si pendosa diharapkan merasa tergerak oleh kasih yang ditunjukkan oleh si pendamping. Jika tahap pertama ini berhasil, maka nasihat diterima dan si pendosa bisa berubah, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Pendampingan tahap kedua dilakukan jika si pendosa sama sekali tidak menggubris nasihat si pendamping.
Maka para murid dianjurkan untuk melibatkan orang lain, seorang atau dua orang, agar dengan keterangan dua orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Hal ini bisa terjadi karena si pendosa mengelak dari kenyataan bahwa ia berdosa, entah karena kurang memahami arti kesalahan dan dosa, atau karena memang kebutuhan mendesak yang tidak bisa dilakukannya, atau karena memang ia mau berkelit dan membenarkan diri serta tidak mau dituduh sebagai orang yang bersalah. Keterangan dua orang saksi bersifat membantu si pendosa untuk menyadari kesalahannya lalu bisa bertobat, entah dengan cara memberi nasihat atau cara yang lebih kreatif, atau memberikan data-data dan bukti-bukti kesalahan yang dilakukannya. Tahap ini pun harus dibuat dengan penuh hormat, tanpa ada rasa permusuhan atau pertentangan. Maksud pendampingan adalah mengantar orang ke jalan yang benar. Maka para murid tidak boleh melibatkan kemarahan dan emosi, pertentangan atau malah permusuhan. Itu hanya mengakibatkan dosa yang berkelanjutan atau dosa yang semakin besar lagi. Apapun caranya, tetaplah seseorang dianggap sebagai anggota jemaat, anggota keluarga Allah. Namun pendampingan tetap harus dilakukan karena menegur atau mengingatkan seseorang supaya sadar akan kesalahannya akan menyelamatkan orang itu agar ia tidak mati dalam kesalahannya. Ini adalah misi pendampingan yang mengarah kepada keselamatan. Tahap yang ketiga dilakukan kalau terjadi bahwa si pendosa begitu keras hati, tidak mau mendengarkan jemaat, tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Maka ia dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai yang pada masa Yesus dianggap sebagai golongan pendosa. Kekerasan hati amat menyulitkan jemaat untuk bertumbuh dan berkembang. Patokan kita ialah bahwa dalam pendampingan haruslah ada kerelaan dari pendamping dan keterbukaan hati dari orang yang didampingi. Jika tidak, maka pendampingan tidak bakal berhasil. Jika orang menunjukkan pendirian berbeda, tentu ia memiliki arah yang berbeda, maka bukan dalam kalangan gereja tempatnya. Desakan atau paksaan sekalipun tak akan mempan terhadap orang yang keras hatinya. Maka tentu ia dianjurkan berada dalam lingkungan yang berbeda dan tidak bisa disatukan dengan persekutuan umat Allah. Konsekuensi lain ialah bahwa kerap hukuman ringan atau berat yang dilakukan secara organisatoris dalam bentuk pencabutan hak, pembatasan kebebasan, pemberhentian kemudahan dan fasilitas, serta pendapatan atau pemindahan tugas, bahkan pemberhentian kerja atau kontrak adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah yang berkepanjangan. Bukan soal hukuman atau sanksi yang diutamakan di sini, tetapi soal kelayakan seseorang berada dalam suatu tempat, termasuk dalam umat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun cara pendampingan, di atas segala-galanya, kasih dan persatuan perlu terus ditegakkan. Paulus menasihati dalam bacaan kedua, jangan berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaknya kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kita diajak untuk menyelamatkan sesama kita dari kesalahan dan dosanya
dengan cara yang baik, lembut dan penuh kasih. Kita pun pada akhirnya perlu menjaga diri kita sendiri agar luput dari dosa, agar kita selalu berada dalam jalan yang benar. Semoga demikian. Amin.